Ramadan itu siang malamnya sama. Siangnya mengampuni dosa, malamnya juga mengampuni. Kan aneh, ada orang malam Ramadan nunggu sahur main domino. Ada enggak? Nunggu sahur main. Beka habis terawih jangan lupa ya ke pos awak ya. Dan jelang sahur main awak. La ilaha illallah. Itu kan memang MPT namanya Pak. Mada pakak tangka. Ya. Nggak ngerti. Ramadan kok main domino. Ramadan kok main game. Ramadan kok sibuk nengok TikTok. Allah. Malamnya mengampuni dosa, siangnya juga mengampuni. Kan soal itu. Siangnya apa, Pak? Mansoma, barang siapa yang berpuasa. Malamnya mankoma, barang siapa yang menghidupkan. Jadi Ramadan pakai tidur puasa, enggak pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, telah selesai pula kita melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Man sholatul Isya qoma nisful lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, qoma nisful lail, seolah-olah dia telah mendirikan sholat separuh malam. Begitulah dahsyatnya sholat Isya ini. Kemudian asqalu ala sholatil munafiki, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholatul Isya wa subhi, sholat Isya dan sholat subuh. Berkat acara kita malam hari ini, Allah menjaga kita dengan sholat Isya. Semoga sholat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi yang boleh masuk ke dalam kubur itu yang pertama, kain kafan. Ingat itu Pak. Jadi baju krokodil Bapak tak ikut. Uang yang banyak tak ikut. Kenapa Ustaz sampaikan itu? Maka jangan disimpan-simpan Pak. Pakai. Kalau yang namanya uang, kalau ingin makan, makan. Ini banyak orang kok Pak kayo tapi pura-pura miskin. Nah, coba nyamar namanya Pak. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, yang boleh masuk ke dalam kubur itu adalah iman. Itulah sebabnya kepada kita laki-laki setiap Jumat wajib mendengarkan wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang merasa dirinya beriman, haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum. Nah, jangan kalian mati dulu sebelum kalian benar-benar berislam. Jadi iman itulah nanti yang menjadi password kita untuk masuk ke surganya Allah. Dan yang ketiga, yang boleh masuk ke dalam kubur itu apa kira-kira Pak? Pahala. Yang dihilangkan lahnya. Pahala. Apa itu pahala? Hadiah dari Allah atas setiap amal soleh yang kita lakukan. Itu namanya pahala.
Dan pahala itu ada dua jalannya. Ada melalui jalan hablum minan nas yang disebut muamalah. Inilah perjalanan Isra. Dan ada yang disebut dengan hablum minallah, yang disebut dengan ibadah. Inilah itunya Isra Mi'raj itu. Paham saja lah ya. Rusak salah satunya, tak ada pahala. Bu, ibu rajin sholat, rajin puasa, tapi mulut tajam. Ngomong 1 menit, menit kedua nyakiti orang. Kira-kira dapat pahala nggak? Atau bapak rajin gotong royong ke masjid, rajin bantu-bantu ini, tapi yang namanya sholat lewat, Pak. Dapat pahala nggak? Tidak. Maka kedua-dua inilah yang harus kita perbaiki, baik di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampai bulan Ramadan. Sehingga selesai Ramadan, Allah selipkan kepada kita predikat takwa, predikat yang sangat tinggi, predikat yang terbaik yang akan kita bawa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid. Itulah sebabnya di awal mukaddimah saya bacakan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Imam Tirmizi itu. Awwalu yuhasabu yaumal qiyamati shalah. Perkara pertama yang akan Allah perhitungkan adalah sholat. Jadi Allah nak tengok yang lain dapat ditengoknya sholat dulu. Kenapa sholat? Karena sholat ini amal badan, satu-satunya ibadah yang Nabi diundang untuk mengambilnya. Dan mengambilnya itu di sebuah tempat yang amat luar biasa yang disebut Sidratil. Nabi dijemput Jibril, Pak. Betul? Iya nak? Kau biar copek lah makan, kau mak ngeroti. Jadi saya akan sampaikan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengerti. Dijemput malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, diperkenalkan dengan para nabi, lalu naik langit pertama, ketemu bapak kita Adam alaihissalam, naik langit kedua ketemu Yahya dan Isa, naik langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, naik langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, naik langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, naik langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Jibril, Muhammad sampai di sini, silakan kau masuk. Kau undangan khusus tuh, ufukil a'la, tempat yang sangat tinggi. Jibril tak ikut, Pak. Salah satu pelajaran kenapa Jibril tak ikut, bahwasanya yang akan dijemput oleh Muhammad SAW itu adalah ibadah yang tidak ada perwakilannya sedikit pun juga. Ibadah amal badan kita. Apa besok puasa, nak dapat puasa doa? Sakit kali, sudah mah akut, bisa nggak diganti sama beras? Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Jelas, kau yang nggak sanggup puasa boleh ganti dengan bayar fidyah. Ibu sampai mati tak berhaji, tahu-tahu anak lapang rezekinya. Ibu udah mati nih puluhan tahun, datang anak naik haji, lalu dia batalkan haji ibu. Sah tidak? Tapi sholat tidak bisa. Anak tak bisa menggantikan sholat bapak, bapak tak bisa menggantikan sholat istri, istri tak bisa menggantikan sholat suami. Ini amal badan yang tak boleh sedikit pun kita abaikan. Bahkan saya, Pak, dalam tarik akbar selalu saya katakan, mohon maaf ini, bapak sedang main song, kartu mantap puluh, Pak, dijamin song tangan. Apa song tangan bisa joker duo? Nah, coba yang itu. Nah, oh maaf kok, Pak. Apa?
Nah, ceki kok. Tahu-tahu pas kartu mau datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Letakkan kartu itu, Pak. Kok kartu ini kok rancak kok dan sembahyang dulu. Begitu pentingnya sholat ini. Kalau bapak seperti itu, bapak sholat, ini kawan main yang 3 orang ini, dia kan main sholat itu kan berampek ke Belimo misalnya kan? Iya Pak. Ya bapak tanya berampek ke Belimo ya kan? Begitu bapak memenuhi panggilan azan ini kata yang 3 apa Pak? Kira-kira, Mak, alim kau Mak, ya kan? Alim kau nih. Kemana kau? Sembayang. Yakin kau akan diterima? Pasti itu kata orang itu Pak. Padahal kita pergi itu bukan alim, tapi kita sedang dipanggil. Panggilan itu namanya azan yang menyuarakan muazzin. Apa itu azan? Azan itu telinga. Maka kalau ada orang mendengarkan suara azan, tak datang dia memenuhinya, berarti dia tidak punya alias pakak. Jadi ada laki ibu di rumah azan, orang duduknya di rumah ibu lah berkawin di orang pakak, tahu enggak? Nah, salah pilih ibu tuh. Itu aja Pak. Nah, diterima atau tidak? Nanti dulu. Kenapa? Aku melakukan ini karena aku berhutang kepada Allah. Apa hutangnya? Ruh tadi Pak. Karena ketika Allah meniupkan ruh itu, bukan sembarangan. Bu, ada enggak di Tangkerang ini ibu-ibu hamil melahirkan lalu tiba-tiba anaknya mati? Ada enggak? Ada kan? Kenapa anak kecil itu mati? Tanyalah sama bidan. Maaf Pak, anaknya tak tertolong karena kebanyakan minum air ketuban. Betul? Maaf Pak, anaknya tak ketolong karena lama kali tadi jalannya sehingga lehernya dililit. Nah, kan ngerti ibu tuh. Pasti mengatakan terlilit dari pusat atau minum air ketuban. Padahal tidak itu. Kenapa mereka mati? Mereka tak berani sholat Pak. Bapak Ibu kenapa tak mati? Bahkan sudah ada yang wajah-wajahnya wajah sakaratul maut. Loh, jangan marah Pak. Wajah sakaratul maut itu berapa Ustaz? 50 KT. Kalau rata-rata 50 KT kok. Kalau 50 ke bawah itu belum. Tapi kalau 50 KT, wapaklah sakaratul maut tuh. Jangan banyak etong boleh. Jangan banyak keinginan. Tapi sibuklah mengumpulkan paha. Nah. Makanya apa-apa kini kok payah bahagia tuh ya Pak. Umur lah 60. Apa yang ditaknya Pak? Rumah anak alun selesai. Kan karam dia tuh. Tapi dulu kawin itu enggak rumah. Apa dulu kawin ada enggak rumah? Kini kita nikah dulu enggak ada rumah, tapi disediakan bapak kita. Tahu-tahu menikah kita bertahun-tahun bisa bikin rumah. Sekarang orang sekarang bapak ini orang yang berpikir nak buat rumah anaknya. Bongak lah tuh. Bin bongak lah Pak. Tak usah itu dipikirkan Pak. Jadi kalau umur 50 ke atas yang dipikirkan paha. Gimana bisa ke masjid, gimana bisa sholat duha, gimana bisa sodako, gimana bisa menghatam Quran. Itu yang dipikirkan. 50 ke atas wajah-wajah sakaratul lah, mak joleh kok Pak. Ikut serius kok Ji. Jangan takut ya Ji, tidak usah lah. Kalau dibilang orang mati, kalau nggak mati nggak bakal mati. Nah Bapak Ibu, jadi anak-anak bayi itu nggak berani sholat Bu. Kita ini berani sholat. Mana dalilnya Ustaz kok? La ilaha illallah. Sholat ini Pak, Isra Mi'raj itu hanya menyempurnakan sholat. Tapi sholat ini sudah ada sejak manusia pertama. Adam sholat enggak? Sholat. Mana sholat Nabi Adam Ustaz? Itu sholat subuh yang 2 rakaat. Lalu zuhur. Siapa yang sholat zuhur Ustaz? Nabi Ibrahim alaihissalam.
Itu makanya saya selalu katakan, orang yang menjaga sholat zuhurnya. Jadi judul kita apa tadi Pak? Judul awak tadi apa? Lalu bola. Peliharalah Allah, Allah pelihara awak. Memelihara Allah tentu pelihara kan wajah sekatu Pak pelupung ya. Karena Imam Al-Ghazali begitu katanya. Kalau kau mau tahu bagaimana kadar perhatian Allah terhadapmu, maka perhatikanlah bagaimana kau terhadap sholatmu. Ketika kau serius terhadap sholatmu, Allah lebih serius memperhatikanmu. Tapi ketika kau bermain-main dengan sholatmu, maka Allah lebih bermain-main denganmu. Begitu. Jadi itu anak muda. Ya, mau dapat porsi yang baik dari Allah, jaga sholat. Nak berbini, jaga sholat. Ya, cuman cari istri tahu tengok foto awak ganteng dah, awak pas-pasan, cari bini yang pas-pasan dulu. Yo, kalau nak awak buruk cari bini rancak, siapa besok percaya lah. Ya, cuman dicari lu bini buruk dari awak, azab yo payah bawanya ke pesta. Ya. Gola ibu, awak mengajar anak muda kok. Makanya saya katakan apa? Jagalah sholat zuhur. Karena sholat zuhur itu dikatakan oleh para ulama kita Pak, dikerjakan pertama kali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Selesai melaksanakan ujian penyembelihan putranya, selamat sujud dia 4 kali. Nah, Ibrahim itu siapa Ustaz? Ibrahim itu Nabi yang paling barokah, Nabi yang dari keturunannya semua jadi Nabi. Makanya dalam surat ada ungkapan kama shallaita alam Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak, sebagaimana keberkatan yang telah kau berikan kepada Ibrahim. Jadi Ibrahim itu barokah. Nah, maka orang yang menjaga sholat zuhurnya, insya Allah Pak, Allah berkahi hidupnya. Nah, yaudah itu. Bapak yang sedang di kantor, tinggalkan dulu kantor, zuhurlah tepat waktu. Bapak ibu yang sedang berdagang, tinggalkan dulu dagangannya. Karena tadi saya katakan dagangan itu mainan, kantor itu mainan, anak-anak itu mainan, istri itu mainan. Jangan sampai gara-gara dikasih mainan kita lupa dengan yang ngasih, yaitu Allah. Nah, begitu. Yakin apa Pak? Yakin nggak Pak bini itu mainan? Nah, anak ketek punya mainan diambil mainannya, nangin nggak ya? Apa punya bini diambil bini apa nangin nggak? Nah, kan itu sama mainan tuh. Nggak percaya kan kok? Kan gitu kan? Lah, Pak. Jadi seluruh Nabi itu sholat. Nah, ini harus kita jaga. Makanya ketika datang Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, ayul a'malu uhibbu ilallah. Tunjukkan aku bagaimana supaya aku dicintai oleh Allah. Kata Nabi, sholatlah tepat pada waktunya. Ketika sholat ini bagus, amalan lain pun dianggap bagus. Tapi rusak, semuanya menjadi gagal Pak. Nah, Pak, Sya'ban, Ramadan, masuk pula kita Ramadan. Bicara sholat di Isra, lalu Ramadan. Apa hubungannya Pak Ustaz? Tadi saya katakan, yang boleh masuk ke kubur pahala kan? Dan Allah menyediakan pahala itu. Makanya sebacakan tadi hadis, idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, futiha abwabul jannah, dibuka pintu surga. Maknanya apa Pak? Di bulan itu apapun ibadah, apapun amal, Allah ganjar dengan sebanyak-banyaknya. Bahkan ada yang tak ternilai. Tuh, paham? Malam itu awak sholat isya berjamaah berapa derajat pahalanya? 27. Tadi bapak ibu masukkan infak ke bakul, berapa balasannya? 10. Tapi Ramadan tidak bisa kita menghitungnya. Dan lagi-lagi Pak, Ramadan tak ada pada umat Nabi Adam. Padahal udah ada nggak bulan Ramadan Nabi Adam itu?
Nah, zaman Nabi Adam udah ada nggak bulan Ramadan? Udah. Loh kenapa? Dalam kajian Rojab udah kita jelaskan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dia sudah tetapkan 12 bulan. Muharram, Safar sampai Zulhijjah. Tapi Ramadan bagi umat-umat terdahulu tidak istimewa, Pak. Istimewanya Ramadan itu hanya pada umat. Kenapa? Umur awak pendek, Pak. Paling tinggi 80 tahun, itu pun satu-satu. Ada lagi 90 tahun, itu pun satu-satu. Sangat pendek nih umur kita dibanding umur umat terdahulu. Maka umat Muhammad nih, aku kasih bulan khusus, namanya Ramadan. Berenanglah kalian di lautan Ramadan itu, kumpulkanlah amalnya kalian, aku akan bayar dengan pahala-pahala yang banyak. Sehingga apa kata Nabi? Rogima anfu rojulun, celaka seseorang. Siapa? Yang diberi kesempatan hidup di bulan, Pak, hidup di bulan Ramadan itu nikmat atau tidak? Oh, nikmat. Ada jamaah kita yang sudah mati sebelum Ramadan, ada tidak? Hitung dari Ramadan dulu sampai malam ini, sudah berapa banyak kawan-kawan kita yang udah mati, Pak. Yang ajalnya udah sampai, batas usianya sudah tiba. Tapi kita kok belum juga, Ustaz. Allah masih memandang ibadah kita belum cukup. Maka ku beri kau Ramadan, ibadahlah. Rajima al-furajulun, kau akan celaka, kata Nabi. Siapa? Orang yang hidup di bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan. Kenapa tak dapat ampunan? Karena dia menganggap Ramadan itu bulan biasa-biasa saja. Nah, jelas itu, Pak? Bu, jelas, Bu? Nah, kalau begitu Pak Ustadz, apa yang harus kami lakukan? Tentu yang pertama, banyak-banyak berdoa. Mintalah kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bisalama wal islam wal amni wal iman. Ya Allah, hadirkan Ramadan itu kepadaku, ya Allah, dalam keadaan selamat, dalam keadaan Islam, dalam keadaan aman, dan dalam keadaan iman. 4 ini kita minta kepada Allah. Masuk Ramadan, selamatkan aku, Islamkan aku, amankan aku, dan kuatkan imanku. Banyak-banyak berdoa. Yang kedua, carilah mulai sekarang ilmu tentang Ramadan itu, Pak. Supaya Ramadan tahun ini lebih hebat dari yang sudah-sudah. Kalau perlu, camkan dalam hati, mungkin ini Ramadan yang terakhir bagiku, supaya tumbuh semangat. Oh, Pak, Ramadan itu siang malamnya sama. Siangnya mengampuni dosa, malamnya juga mengampuni. Kan aneh, ada orang malam Ramadan nunggu sahur main domino. Ada enggak? Nunggu sahur main, beka habis terawih jangan lupa ya ke pos awak ya. Dan jelang sahur main awak. La ilaha illallah. Itu kan memang MPT namanya itu, Pak. Mada pakak tangka. Ya, nggak ngerti. Ramadan kok main domino? Ramadan kok main game? Ramadan kok sibuk nengok TikTok? Allah. Malamnya mengampuni dosa, siangnya juga mengampuni. Kan soal itu. Siangnya apa, Pak? Man soma, barang siapa yang berpuasa. Malamnya man koma, barang siapa yang menghidupkan. Jadi Ramadan pakai tidur puasa? Enggak pakai, Pak. Kalaupun kau tidur sekedar untuk memberikan rehat kepada tubuhmu, bukan menjadi tujuanmu. Itu Ramadan sekali sebulan, ya. Sekali setahun, perginya lama, Pak, datangnya sebentar. Ya. Saya kadang-kadang kawan-kawan bilang, Pak, deh enak Ustadz jurnalis, sebentar lagi panen. Panen apa? Bulan Ramadan, Pak. Saya senyum, Pak. Salah saya bilang. Saya sibuknya di luar Ramadan. Ini bulan-bulan sibuk saya nih, Pak. Itu saya cerita dengan teman saya. Belum tidur saya dari tadi pagi, Pak. Ya, dari tadi malam. Ya, dari luar kota. Gimana mau tidur? Pagi tadi udah nyambung lagi. Siang udah nyambung lagi. Nah, sampai malam ini belum pakai tidur.
Nah, begitulah sibuknya. Tapi Ramadan tidak. Saya Ramadan hanya ceramah tarawih, ceramah kuliah subuh. Jadi tidak pergi Ustaz terbang-terbang ke jauh-jauh. Enggak. Kenapa tidak pergi? Takut ibadahnya rusak. Kalau lah poi-poi dari Pak Bilo mengatakan Quran deh. Hah? Kapan kita sholat tepat waktu lagi? Itu dia Pak. Maka saya tak jauh-jauh. Nah, kenapa Ustaz seperti itu? Imam Malik seperti itu. Mereka para ulama kita itu tidak berfatwa. Kitab-kitab mereka tinggalkan. Mereka sibuk dengan begitu mereka apa boleh awak lah seboleh bulan Pak awak mencari. Boleh tu Bu. Maka ibu yang tak jual cindua jangan jadi tukang cindua mendadak. Olah-olah lah tu. Iko yang tak biasa jual lotek tiba-tiba jual. Tarambi yo. Untuk apa ibu jual lotek? Kurang duit ibu kan enggak kan? Lain ibu yang memang mata pencariannya itu. Boleh tu Bu. Oi, ada yang berniat kau nak jual cindua kau? Nak jual kelapa muda? Tak usah cari sampingan nak di Ramadan. Udah 11 bulan kok kita mencari. 1 bulan ini khususkan untuk mengumpulkan. Begitu hidup. Nah, jadi carilah Pak ilmu tentang Ramadan. Jadi di mana ada acara tarhib Ramadan datangi. Kenapa waktu tak cukup ilmu tentang Ramadan tu dong? Teslah. Boleh sahur jam 1? Boleh makan sahur jam 1? Jam 1 tu makan malam. Boleh sahur jam 2? Berani jawab tadi boleh. Jam 2 tu makan malam. Nah, apalagi kalau ada bapak makan pulang tarawih lalu tidur sambil berpesan, "Mama, jangan bangunkan papa sahur ya. Papa udah makan sahur." Makan sahur apa? Pak, sahur itu ayatnya jelas. Wal mustaghfirina bil ashar. Beristighfarlah di waktu sahur. Disinilah kenapa Nabi menekankan tasahuru fa inna suhur barokah. Makan sahur, di sahur itu ada barokah. Kapan itu Pak? Jam 4 ke atas menjelang azan. Itu dia. Bu, menahan itu sirinai atau azan? Nah, jadi kalau apa terjaga sirinai makan juga Pak? Ya. Makan aja. Sampai kapan? Sampai azan. Cuman kita kan tak tahu tiba-tiba azan kan amatan ringan-ringan Pak. Ya. Yang godok lu dimasuk pas godok Allahu Akbar masuk Pak. Apa caranya kok? Ditolan lah mulai menahan. Dibuang mubazir kalam setan. Dapat sholat dari subuh sampai malam. Ngapa kau kabeh aku deh? Kan begitu. Lah. Apa? Ketiga, siapkan pernak-pernik Ramadan itu. Ya Bu, apa pernak-pernik Ramadan Ustaz? Contoh, kalau ibu punya mukena sudah bertaik lalat, buang beli mukena baru. Awak nak pergi ke mensoji. Bapak beli Pak telur belanga baru. Jangan bapak terawih mentang-mentang dari tim sukses pakai baju partai Pak. Jangan. Kau terawih pakai baju partai Pak. Ya Allahu Akbar gemoy kecuali dari belakang. Batal lu semua yang orang deh awak. Kalau peci awak lebih celodah Pak, lebih berjamur-jamur boli baru Pak. Berapalah 75.000 cuma. Ya 150. Ya, berapalah Pak? Ya, ini yang saya maksud pernak-pernik. Al-Quran kalau rasanya belum cukup di rumah beli. Ini pernak-pernik Ramadan itu. Jadi ada semangat beribadah, ada semangat untuk menyambut Ramadan itu. Jelas Bu? Bu? Nah, itu Pak, diletakkan Quran tuh di rumah. Ini Quran khusus untuk aku akan mengaji di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu penuh dengan pahala. Dan yang keempat, yang terakhir, apalagi terakhir Ramadan kita Ustaz? Setelah berdoa, setelah mencari ilmu tentang Ramadan, setelah menyiapkan pernik-perniknya, maka yang keempat Bapak Ibu, banyak-banyaklah
banyak-banyaklah bertaubat. Kenapa Ustaz? Karena Bapak tak mungkin semangat bertarawih, tak mungkin semangat berwitir, tak mungkin semangat memburu pahala di Ramadan kalau dosa banyak. Karena dosa itu erat kaitan dengan ibadah. Kalau Bapak biasa sholat sunat rawatib, tiba-tiba malas rawatib, periksalah, pasti dosa sedang banyak itu. Bapak biasa di sholat sunat, itu malih itu sembahyang sunat. Itu ada yang salah dengan diri awak, Pak. Nah, maka diperlukan taubat. Taubat ini kepada dua, taubat kepada Allah dengan sholat taubat, istighfar, mandi taubat. Dan yang kedua, tentu taubat dengan manusia, saling bermaaf, maafan. Mesti melapangkan hati karena kita akan masuk di bulan yang suci. Akunya Pak. Lah, ya, kalau diperturutkan Pak sampai jam 11 bisa saya. Cuman kasihan makanan kita belum kita makan Pak. Itu juga merupakan bagian dari ibadah. Nah, kesimpulan kita apa? Ternyata tujuan hidup kita ini ngapain Pak? Mengumpulkan pahala. Pahala itu punya pokok, namanya sholat. Apapun yang terjadi, jangan pernah kau biarkan sholatmu. Sakit pun engkau sholat, baru boleh engkau meninggalkannya saat engkau tak bisa apa-apa lagi, kau perlu disolatkan orang. Nah, dan yang kedua, bukan sekedar mengumpulkan pahala, Allah sediakan pula tempat terbaik. Inilah bulan suci Ramadan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Kan kalau itu orang siswa yang tahu apa-apa kini tidak tahunya tuh. Ya, apa kini tahunya oke guys, tahunya tuh. Ya. Itu luar biasanya ini Pak. Selamat datang wahai bulan Ramadan yang kedatanganmu meleburkan dosa-dosaku. Semoga Allah sehatkan Bapak Ibu semua. Allah lapangkan rezekinya. Dan Ramadan tahun ini semoga menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.